Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mari kita mulai untuk pelajaran PHI. Sebelumnya kita mau santai dulu ya, Bapak Ibu, anak-anak. Kita mau mungkin absen, siapa jangan lupa yang mau absen, mau mungkin segera masuk lagi yang mengikuti online nanti ke sini, segera saja di latihan di mapel lagi yang ke-44. Monggo siapa yang belum masuk hadir dan silahkan absen. Mungkin sudah agak jenuh atau capek ya. Kalau agak capek ya harap dimaklumi ya, karena ini sudah menjelang jam-jam yang capek dan ngantuk nih. Jam 18.30 nanti sampai. Ya, sebelumnya saling mengerti aja. Mungkin gitu ya, Bapak Ibu atau Mas Mbak. Baik, kita bisa dimulai belum? Kalau sudah bisa dimulai, mungkin saya akan cerita sedikit tentang apa atau itu hukum agraria. Apa itu agraria? Itu ya. Di sini kalau di Indonesia ini mungkin hukum agraria berarti hukum yang tentang mengatur khususnya pada pertanahan. Nah, pertanahan khususnya di aturan hukumnya di Indonesia di sini. Pertanahan yang di Indonesia sendiri seperti apa? Itu artinya agraria. Oke. Kalau menurut saya hukum agraria itu sangat-sangat bisa dikatakan luas juga bisa, sempit juga bisa, dalam arti agraria itu semua diatur, pertanahan itu semua diatur, ada aturannya di dalam undang-undang. Undang-undang khususnya undang-undang pertanahan juga ada, undang-undang dalam hukum yang biasa seperti di Undang-Undang Dasar 45 juga ada, undang-undang kebiasaan seperti adat istiadat itu juga ada. Jadi tanah itu di mana tempat letak berada tanah itu pasti ada hukumnya, aturannya, undang-undang tanah tersebut. Oke, mungkin ada siapa yang sudah tahu tentang hukum agraria itu apa sih, atau sudah pernah berpengalaman kerja di mungkin notaris itu sendiri, atau di dalam hukum agraria sendiri, misalkan di dalam suatu kejadian di daerahnya, itu suatu misalkan adat ya, ada tanahnya sendiri di daerah masing-masing, itu mungkin ada pernah yang mengalami misalkan ada kejadian gejala contoh-contoh yang seperti kasus pertanahan di daerah masing-masing gitu. Oke, kami mulai lanjut. Itu sejarah aja tentang agraria ya. Itu yang sudah filosofi sehari-hari, istilahnya kita kenyataan di dalam hukum agraria itu pasti akan terjadi bisa bermasalah atau konflik dan sangat-sangat, apalagi pertanahan ini sangat-sangat riskan sekali. Makanya kita perlu ada hukumnya, juga diatur dalam ada undang-undang hukum adatnya, begitu. Oke, kita mulai dari sini. Mungkin pokok bahasan dari pengertian hukum agraria sendiri itu ya. Mungkin yang saya sudah pada tahu ya yang dimaksud pengertian hukum agraria di sini.
mengatur tentang pertanahan itu, agraria itu hukumnya seperti apa. Nah, kalau sumber hukum agraria juga tentang sumbernya dari mana, sumber hukumnya, undang-undangnya dari mana, gitu ya. Jadi kayak seperti contohnya undang-undang di dalam UUD 45 itu tanah air itu diatur oleh itu coba pasal berapa itu diatur oleh undang-undang 133 kayaknya ya, kalau nggak salah buka undang-undang dasar 45 itu ada aturannya itu tanah, bumi dan air kekayaan diatur ya, itu. Kalau ruang lingkup hukum agraria, mungkin hukum agraria sendiri itu mengerti ruang lingkupnya seperti di mana. Ada beberapa ruang lingkup itu diatur oleh suatu seperti kantor instansi di BPN Badan Pertanahan Pertanahan itu pertanahan yang mengatur di situ tentang agraria, tentang pertanahan itu sendiri. Dia yang instansi BPN itu yang mengatur, yang bawah naungan melindungi BPN, misalkan aturan-aturan untuk tanah tersebut supaya menjadi istilahnya bisa tertata, nggak asal mana bisa dikelompok-kelompokkan tanah itu, tanah seperti tanah hijau, tanah kuning, tanah industri, tanah perumahan, tanah itu masing-masing itu. Nah itu di nama ruang lingkupnya hukum agraria di situ tuh itu ada di salah satu itu contohnya begitu. Kalau agraria itu bisa mengatur banyak, ada sangat-sangat luas dan sangat-sangat ada yang sempit juga. Seperti ruang lingkup agraria tanah adat. Tanah adat itu kan tanah ulayat, itu tanah adat seperti di Bali. Di Bali itu tanah ulayat, tanah adat diatur oleh ya selingkupan masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat itu sendiri mempunyai hukum dalam hal penataan agraria tadi dalam arti pertanahan. Bagaimana tanah ini untuk tanah adatnya tanah Bali itu bagaimana gitu. Asas-asasnya itu juga mungkin dari istilah ya. Kalau istilah di sini bisa ini kita baca sendiri. Saya dengan PPT mungkin kamus latennya bisa dibaca dari sini. Saya nggak akan menerangkan karena ini kan istilah-istilah dari istilah-istilah mungkin dari adat, dari istilah bahasa dari orang hukum. Di sini sudah ada di materi nanti PPT. Nah ini yang saya singgung tadi, pengertian hukum agraria dalam arti luasnya dalam pasal 33 ayat 3 yang saya katakan tadi, Undang-Undang Dasar 45, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selanjutnya. Atas dasar ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60-an tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Jadi di sini agraria itu diatur juga oleh satu undang-undang dan satu di bawah ini ketentuan pasal 2 ayat 2 yang tentang tahun 60 ini PP nomor 5 tahun 60 tentang agraria, undang-undang pokok agraria. Dalam arti yang sempit ini kita jelaskan pasal 4 ayat 1 UPA yang menyatakan atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atau permukaan bumi yang disebut tanah. Nah, dipunyai oleh orang-orang. Saya tadi sempat bilang bahwa ada bisa tanah itu bisa arti sempit, ada arti luas.
Ya, di sini arti sempitnya di dalam pasal 4 ayat 1 itu sudah jelas bahwa ditentukan macam-macam haknya permukaan bumi. Seperti tanah diberikan pada orang-orang maupun bersama dengan orang serta badan-badan hukum. Makanya di sini mempunyai pengertian tanah adalah permukaan bumi. Terus kalau sumber tadi saya sudah mengatakan ada sumber-sumber hukum yang tertulis seperti tadi UUD, UPA itu sekiranya kita bisa pahami ya bacaan tadi yang aturan-aturan UPA nomor 5 tahun 60, peraturan pelaksana UPA, peraturan bukan pelaksana UPA di sini bisa di belakang tanggal ini sudah bisa dibaca. Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Nah, di sini tanah itu tidak asal semena-mena ini punya, walaupun ini punya seorang, tapi harus ada suatu pembuktian, ada suatu izin yang berhak untuk kuasanya. Nah, berdasarkan itu tadi pasal-pasal itu. Sumber-sumber hukum yang tidak tertulis seperti tadi hukum adat yang suatu diberi hak wilayah. Di sini termasuk norma-norma hukum adat, hukum kebiasaan baru termasuk jurisprudensi dan praktis administrasi. Itu salah satu sumber-sumbernya. Mungkin kita bisa paham ini sudah saya PPT di sini PPT-nya. Dan kembali lagi. Saya tadi bilang ke ruang lingkup hukum agraria itu termasuk sejarahnya dari mana, periodisasi sejarah hukum agrarianya, asas-asas hukumnya, asas tanah, hubungan hukum dengan tanah, perbuatan hukum antara orang-orang di mana tanah sebagai objek. Nah, yang dimaksud periodisasi sejarah hukum agraria itu dilihat dari segi asal usul mulanya, sejarahnya tanah tersebut gitu ya, dari mana itu kalau tanah-tanah itu bisa dari gendong, hak wilayah atau tanah yang seperti tadi contohnya tanah itu sebagai pemukiman atau tanah. Nah itu namanya sejarahnya hukum pertama, sejarahnya tanah itu dari mana asal usulnya. Kalau usulnya hak atas tanah itu asas-asas mungkin udah tahu ya seperti tadi, hak atas tanah itu hak bisa untuk siapa yang memiliki, yang bisa menguasai, yang bisa memberikan izin kepada hak yang tanah tersebut itu nama. Nah kalau hubungan hukum orang dengan tanah, hubungan hukum dengan ayah bisa juga sebagai hubungan hukum orang, intinya orang yang memiliki atau menguasai atau memelihara dengan baik seperti permukaan bumi dan tanah tadi. Itu hubungannya begitu dengan tanah. Kalau perbuatan hukum itu perbuatan antara orang dan orang di mana tanah sebagai objek. Berarti perbuatan hukum antara orang dan orang itu menempati, merasa memiliki, merasa memelihara, menguasai. Itu di mana tanah sebagai tanah dia berada di dia tempat tinggali, seperti dia bertempat tinggal, bikin rumah atau memiliki, menguasai lahan tersebut seperti kayak pekarangan. Nah itu makanya sebagai di mana tanah sebagai objek itu dengan orang gitu ya. Sekarang kita lihat sini tujuan pokok UPA. Tujuan pokok UPA itu satu, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan kepada rakyat, terutama rakyat tani dan masyarakat yang ada di dalam. Mungkin di sini nggak perlu saya uraikan ya karena sudah jelas tujuan pokok UPA itu apa toh.
Ini untuk meletakkan ini penyusunan hukumnya, meletakkan dasar-dasar mengadakan kesatuan kebenaran dalam hukum tanah. Jadi UUPA itu sendiri mengatur tentang, nah ini tadi kembali, pragraria, pertanahan yang benar-benar memberikan untuk kepastian hukumnya, hak-haknya bagi rakyat. Tidak perlu saya uraikan. Di sini ada asas nasional hak bangsa Indonesia terdapat dalam pasal 1 ayat 1, 2, 3 UPA. Ini seperti ini. Pasal 1 ayat 1 isinya seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Udah paham ya mungkin? Wilayahnya udah paham nih, namanya satu wilayah Indonesia, kesatuan tanah air dan seluruh wilayah itu. Berarti kan kita bersatu nih dalam ini. Pasal 1 ayat 2 seluruh bumi dan air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam juga sama seperti tadi. Di dalam UUD-nya bersama dengan Undang-Undang Dasar 45 tadi pasal 33 itu. Kalau ini UUPA ya, kita dalam mengatur UUPA, Undang-Undang Pertanahan Agraria. Singkatannya itu Undang-Undang Pertanahan Agraria, UUPA itu. Oke. Selanjutnya asas hak menguasai dari negara terdapat dalam pasal 2 UUPA. Kembali lagi ya, udah tahu ya. Singkatan UUPA, Undang-Undang Pertanahan Agraria. Hak menguasai dari negara ini sebagai pengganti dari asas domain fair clearing yang ada pada hukum agraria barat. Ini ada hubungannya dengan hukum BW, hukum barat ya. Penyelenggaraannya yang merupakan mengatur penguasaan dan penggunaan barang dikuasakan pada negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ini termasuk hukum barat, domain fair clearing ini. Belandanya saya masih di BW ini, dari BW, dari hukum KUHP. Asas pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat. Tadi kita singgung ada hukum adat, hak ulayat, termasuk masyarakat hukum adat sendiri. Seperti contohnya di Bali, ini namanya hak ulayat kalau Bali ini ya. Ulayat itu merupakan seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Nah ini seperti saya tadi bilang, menyinggung tentang di Bali itu ada agraria namanya hukum adat, hak ulayat. Dia mengatur sendiri untuk pertanahannya di dalam hukum adat, menganut hukum adat di Bali. Jadi contohnya di Bali, nanti menganut hukum adat setempat, selingkungan, sewilayah. Ya, ini namanya hukum wilayah. Kalau ini contohnya di Bali, hak wilayah itu di Bali. Hukum agraria yang berlaku atas bara adalah hukum adat. Rumusan ini mengandung pengertian bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat mengenai tanah. Ini namanya suatu hukum adat untuk penguasaan tanah, tapi diatur juga oleh wilayah setempat tersebut. Untuk misalkan wilayah Bali namanya ulayat, diatur oleh adat tersebut di mana lingkungannya berada. Hukum adat aslinya golongan rakyat pribumi yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional asli, yaitu kemasyarakatan dan kekeluargaan yang berdasarkan keseimbangan serta diliputi suasana keagamaan. Ini tidak ada namanya yang untuk diatur dalam istilahnya kayak tertulis seperti ada aturannya undang-undang nomor sekian diatur oleh UPA, gini tidak ada, karena ini tanah tersebut diatur oleh suatu wilayah tersebut gitu ya, makanya dalam bentuk tidak tertulis gitu. Tapi mengandung unsur-unsur nasional yang asli,
yang bersifat tadi kemasyarakatan, kewargaan, berdasarkan keseimbang dibentuk oleh suasana keagamaan. Namanya aja suatu adat ya. Kembali slide. Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial atau terdapat dalam Undang-Undang UPA. Dalam 66 UUPA, Undang-Undang Peraturan Agraria. Ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Apalagi kalau hal menimbulkan kerugian masyarakat, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Itu di sini kita berarti itu bahwa hak atas tanah apapun yang pada seseorang tidak dapat dibenarkan. Jadi diaturlah dalam bunyi pasal ini dalam 6 UUPA fungsinya tersebut. Tuh. Mungkin maaf ini apa saya terlalu cepat untuk menguraikannya. Kalau memang nanti terlalu cepat, saya bisa kembalikan untuk awal, dimulai di mana, atau kalau memang sudah cukup ya kita lanjutkan ya. Tapi jangan khawatir, di sini nanti akan saya kirimkan untuk PPT-nya ya. Saya kirim lewat WA grup aja ya. Tinggal nanti mungkin bisa diulas, pahami sendiri. Tidak usah khawatir, yang penting pelajaran UUPA agraria itu hanya mempelajari tentang khusus pertanahan. Jadi boleh dikatakan belajarnya hanya ruang lingkup itu aja, nggak sampai kemana-mana Pak. Hukum tuh enaknya di situ ya Mbak Mas. Jadi bersyukur kalau belajar sekolah ilmu hukum itu mempunyai masing-masing istilahnya job sendiri di dalam hukum ini. Nanti ada aturan ini. Misalkan ini kedokteran juga punya aturan hukumnya legal untuk enforcement, foreman, kayak ETI juga gitu ada aturannya, hukumnya pasti ada. Nanti kena undang-undang ini. Nah ini khusus tanah juga ada. Jadi kita ya bersyukurlah belajar sarjana hukumnya, belajar untuk mempelajari hukum kita terutama. Dan kita seandainya kita lulus pun dari sarjana hukum mungkin tidak terlalu sempit dunianya. Soalnya semua bisa membutuhkan juga sih dalam untuk legalnya masing-masing instansi. Jadi pasti ada hukumnya, ada bagian-bagian masih ada hukumnya pasti. Karena kita menganut undang-undang, semua aturan ada di situ ya kan. Aturan-peraturan untuk misalkan dari segi instansi, misalkan rumah sakit itu kan perlu ada aturannya, ada legalnya, ada ini pasti itu ada. Kayak ini ya juga gitu, mempelajari tanah itu ya udah belajar tanah hanya diatur oleh undang-undang nomor berapa, terus yang wajib untuk bisa memiliki, menguasai hanya gitu aja. Itu UPA cuma segitu. Yang bisa saya katakan bisa luas, bisa sempit. Aturan-aturannya juga sudah jelas, aturan dari UPA, dari kalau UUD, dari Undang-Undang Dasar itu tadi pasal 33. Kalau agraria sendiri itu ya bisa di bawah naungan seperti Kementerian Badan Pertanahan Nasional, BPN gitu ya. Dari BPN itu membawai istilahnya mengatur juga, mengatur aturan untuk suatu tanah tersebut. Undang-undang UPA ada aturannya, nanti di bawah kementerian itu di bawah naungan instansi BPN kalau pertanahan itu.
Jadi kalau pertanahan itu juga tidak semua orang masyarakat asal bisa memiliki atau asal enggak, semua ada aturannya. Yang mengatur yang di atas itu Kementerian PPN itu nanti diatur. Terus itu jual beli tanah itu yang ngatur di PPN. Seperti memikir hak-haknya seperti SHN, HGB apa itu tanah-tanah terjadi dari ada suatu apa ya kepemilikan suatu kepemilikan ke orang itu diatur oleh instansi BPN tadi. Jadi BPN itu mengatur tentang juga undang-undang pokok agraria juga di situ ada. Di sini asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial tidak berdamai tadi. Tanah mempunyai fungsi sosial tadi ya. Tuh. Macam-macam ini bisa sosial untuk pemilikan apa misalkan haknya bermanfaat bagi kesejahteraan misalkan mungkin dari kalau pekarangan ya bisa dikatakan pekarangan bisa dibikin penyerapan air untuk sosial misalkan bikin apa masjid atau rumah sakit atau sekolah gitu. Jadi undang-undang pokok agraria sendiri memperhatikan pula kepentingan perseorangan itu masing-masing akan dilindungi dan masing-masing akan mempunyai arti untuk kepentingan-kepentingannya itu tanah-tanah itu misalkan dengan kepada perseorangan pada kita pada masyarakat. Seperti kalau ini asas tanah pertanian ya. Asas pertanian di sini dalam lapangan agraria berdasarkan atas kepentingan bersama dan rangka kepentingan nasional dalam bentuk yaitu tadi saya katakan pekarangan, bikinnya misalkan perhutani itu kan pertanian juga itu terus kayak persawahan, padi itu juga pertanian. Di situ juga nanti di dalam BI kalau tahu sudah dikelompokkan istilahnya dari tadi badan BPN tadi Badan Pertanahan Nasional itu diatur juga oleh kelompoknya diatur itu juga seperti SHM-nya seperti status tanah ya namanya status tanahnya itu misalkan pekarangan hijau sawah. Mohon maaf nih kebetulan saya juga notaris jadi tahu bahwa itu masing-masing ada sendiri tipe-tipe istilahnya gitu kalau bahasa awalnya. Tapi kalau dari sekian status tanahnya status tanah S1 D1 D2 D3 gitu istilahnya gitu. Jadi pekarangan sawah sampai ke pemukiman. Sampai pemukiman itu berarti bisa digunakan untuk perumahan gitu ya. Kalau tata guna tanah, nah ini tata guna pasal 7 untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Nah ini tadi termasuk saya barusan menyinggung tentang status tanah-tanah tersebut istilahnya ada grade-grade-nya seperti tanah pekarangan, tanah sawah, tanah pemukiman, tanah perindustrian itu di situ ada suatu kayak kelompok dikelompok-kelompokkan. Ini diatur di dalam seperti ini pasal 7 untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Nah, itu salah satunya itu. Jadi pasal 7 itu yang saya katakan untuk status tanahnya tata guna tanah istilahnya kayak penataan tanah. Jadi itu pasal 7. Pasal 10
orang badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada akhirnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Nah, di dalam pasal 10 ini artinya bahwa setiap orang atau badan hukum mempunyai suatu hak, memiliki hak untuk tanah pertanian tersebut, diwajibkan mengerjakan, berarti memang diwajibkan mengerjakan sendiri sesuai yang dia menguasai pada saat tanah tersebut. Kerjakan apa nih pertaniannya, seperti bercocok tanam atau bikin pekaranya ditanamin apa itu. Tidak boleh dengan cara seperti pemerasan, dalam arti ya ada istilahnya tanah itu tanah dimonopoli ya, dimonopoli. Di sini asas persamaan hak antara laki dan perempuan. Laki dan perempuan ini nggak ada bedanya. Ini diatur dalam pasal 9 ayat 2. Tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak dan tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasil baik bagi diri maupun anak. Di sini diatur jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita sama dalam mempunyai kesempatan untuk memperoleh hak masing-masing dalam tanah tersebut. Gitu. Tidak ada misalkan siapa yang beli tanah, jual beli tanah misalkan boleh suaminya atau istrinya, enggak ada perbedaan antara laki-laki perempuan, enggak ada. Oke, kiranya sudah selesai slide-nya. Mungkin saya bisa mau saya akhiri, tapi mungkin ada pertanyaan. Apabila nanti pertanyaannya nanti lewat aja ya, lewat WA atau di chatting sini aja. Nanti saya akan menjawab. Kiranya atau saya tunggu 5 menit mungkin. Mau ada yang bertanya, silakan. Oke ya, kiranya sudah cukup 5 menit mungkin ya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan part yang ke berikutnya nanti pukul 19.45 kita mulai lagi di pelajaran PHI. Kiranya cukup dulu di sini yang materi part keempat. Terima kasih semua dan mohon maaf apabila kurangnya saya menerangkan, menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kan. Saya pasang juga lagi. Apa sih?